Halo rekan-rekan IT profesional, selamat datang di acara IT Pros Hub bersama saya Haris Tiadi. Kita akan membahas topik-topik menarik tentang IT dan juga cara sukses berkarir di IT. Kali ini kita akan bahas tentang topiknya adalah data scientist. Nah, kita akan berdiskusi dengan ahlinya data scientist nih, Mas Izan Faikar. Selamat sore Mas Izan. Selamat sore Pak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Mbak Pari? Sehat Om. Oke. Oke, langsung aja nih. Mas Izan, kita itu banyak banget ngobrolin data scientist belakangan ini. Tapi pertanyaannya nih, kenapa sih banyak banget yang butuh data scientist? Coba bisa dijelasin nggak, Mas Faisal? Oke. Kenapa data scientist penting gitu ya di zaman sekarang? Ya kita bisa lihat sebetulnya di keseharian kita. Gak usah jauh-jauh kita bahas yang berat-berat. Keseharian kita. Kita punya handphone. Saya pikir semua orang udah punya handphone. Aku punya handphone, adik punya handphone, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya punya handphone. Di dalam handphone ada yang namanya data. Data itu kan sekumpulan fakta, gitu ya, informasi. Nah, data itu punya banyak jenis. Ada gambar, video, suara, teks, dan tanpa disadari, semuanya punya. Ibu-ibu setiap hari ngechat anaknya, di mana? Itu data teks. Ibu-ibu memfotoin momen ngabadiin gitu kan, itu kan foto. Dan semuanya punya. Pertanyaannya, apakah data itu hanya disimpan aja atau tidak? Jawabannya adalah nggak bisa di zaman sekarang. Zaman dulu mungkin oke lah disimpan itu penting, tapi zaman sekarang disimpan itu tidak cukup lah. Perlu diolah. Nah, siapa yang mengolah data itu? Kita data scientist. Nantinya data tersebut akan menjadi insight, informasi yang berguna tergantung dengan tujuannya apa. Nah, bicara tentang insight, seperti apa sih insight-nya yang kok bisa semahal itu ya yang dihasilkan? Ya, insight itu ada banyak jenis, gitu ya, banyak jenis. Salah satunya, apalagi di banyak company, bahkan pemerintahan kita di zaman sekarang, adalah visualisasi data. Kenapa? Karena insight data itu tidak cukup jika hanya angka saja. Kebayang orang masyarakat umum yang baru tahu teknologi disodorin data presentasi angka. Ini loh, presentasi berapa. Wah, pusing mereka. Gak bisa. Butuh diberi yang namanya gambar. Kenapa? Karena memang pernah ada research-nya bahwasanya otak manusia lebih mudah menerima gambar. Tapi jujur Han, Dibanding. kalau cuman masalah visualisasi gambar kan sebetulnya bukannya semua orang bisa bikin. Bisa. Bedanya apa sama data scientist? Bisa. Semua orang bisa. Contohnya kayak misalkan gini. Kita punya akun Google. Masing-masing. Saya punya akun Google, Mas Ari punya akun Google, siapapun punya akun Google gitu. Di akun Google tersebut kita disediakan siapapun bisa akses yang namanya Google Spreadsheet. Atau kalau kita mau nyari download beli produk Microsoft gitu ya. Excel terserah gitu. Contoh kecil Google Spreadsheet. Semua data Excel atau yang berbau CSV dan sebagainya, data-data di dunia sekarang yang formatnya sama, bisa diolah oleh masing-masing orang. Bisa divisualisasiin di Excel, ada fiturnya. Bisa jadi gambar pohon, gambar pie gitu, gambar kue pie, gambar bar chart, gambar kotak-kotak, bisa semua. Pertanyaannya, valid atau enggak itu gambarnya? Sesuai atau tidak dengan keilmuan terkait dengan analisis data, research jurnal yang sudah ada, diteliti. Dan apa yang membuat data scientist itu bisa lebih valid, Chan? Ada beberapa ilmunya. Salah satunya adalah statistika. Data scientist di belakangnya semua statistika. Suka tidak suka, itu semua statistika. Dan statistika itu tidak subjektif, objektif berdasarkan perhitungan. Karena perhitungan tersebut sudah diteliti oleh banyak peneliti, bahkan oleh guru-guru besar bahkan gitu, ada bekasnya gitu, apa hasil risetnya, sehingga menyebabkan data scientist itu membuat data yang diolah jadi valid. Statistik. Entah kita melihat rata-rata suatu nilai dengan cara tertentu, sampling data pakai rumus-rumus statistik tertentu. Kita nggak bisa sampling berdasarkan, kayaknya di daerah kita cuma butuh 30% deh. Dari mana 30%? Nggak bisa ngasal-ngasalin, tapi ada rumusnya sampling seperti apa. Sehingga membuat itu jadi valid. Oke Jan, pertanyaan saya lagi tambahan nih Jan. Kalau orang udah bisa statistik, terus udah bisa membuat visual data,
apakah bisa disebut data scientist? Wah, ini. Jadi orang udah bisa, dia misalkan ya, dia jago ngitung. Dia jago ngitung, dia suka banget matematika, terus dia udah jago Excel, dan lain sebagainya. Bisa nggak disebut data scientist? Secara kasar bisa. Karena fundamental seorang data scientist adalah statistika. Tapi jika ingin lebih proper dan lebih mengikuti zaman sekarang, tidak cukup hanya bisa 2 itu. Harus bisa satu lagi, bahasa pemrograman. Proper dalam arti gimana? Proper dalam arti dia bisa menggunakan tools-tools yang ada di zaman sekarang untuk menunjang pekerjaan data scientist tersebut. Contohnya? Contohnya, jika kita analisis data menggunakan Excel terbatas fungsinya. Yang bisa disediakan oleh rumus-rumusnya, oleh DAX, namanya DAX, Data Analytical Expression-nya, nulis-nulis pakai chart yang ada, tapi kan terbatas, hanya ada itu. Tapi dengan bahasa pemrograman, itu kemungkinannya lebih banyak lagi bisa digunakan. Sehingga chance nanti dalam menghasilkan analisisnya jauh lebih banyak menggunakan programan dibanding Excel, walaupun tetap bisa. Oke, kita simpulin tadi data scientist berarti kemampuannya harus bisa apa aja tuh? Secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Tadi sudah saya sebutkan statistika. Oke. Suka nggak suka, mas saya orang informatika nggak bisa statistika. Ya belajar. Minimal fundamental statistikanya bisa gitu loh. Maksudnya tahu rata-rata, tahu apa itu standar deviasi simpangan baku, tahu minimum maksimum, tahu itu count ngitung data, minimal tahu dulu itu summary data, tahu dulu itu. Itu basic statistik. Ya nanti untuk regresi, untuk statistik yang susah-susah, ya nanti minimal basicnya dulu. Statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, mau suka tidak suka, bahasa pemrograman. Bisa pakai Python, yang 75% pekerjaan data scientist di zaman sekarang pakai Python semua. Oke. Lalu sisanya bisa pakai R, nanti untuk penunjang database SQL, itu bisa dipelajari banyak gitu. Bahasa pemrograman. Jadi 2 skill itu, Jan. Satu lagi. Apa Ini tuh? lebih ke soft skill-nya. Suka tidak suka, data scientist harus bisa sedikit demi sedikit melakukan yang namanya public speaking. Kenapa? Karena hasil analisa yang dia hasilkan harus dia ceritakan kepada orang yang memang butuh hasil rekomendasi tersebut. Kebayang kita misalkan punya direktur, Pak, ini naik di sini, turun di sini. Terus rata-ratanya mungkin sekian, Pak. Ditabok itu mungkin orangnya gitu. Atau maksudnya istilahnya adalah ya nggak proper, tapi dia harus bisa menceritakan itu jadi cerita yang menarik. Suatu hal yang menarik yang diceritakan sehingga mungkin orang-orang yang awam, apalagi direktur pimpinan yang awam banget soal analisis bisa paham akan apa yang dihasilkan dari analisis tersebut. Ilmu public speaking ini untuk apa ya? Kan dia memvisualkan data dari hasil akhirnya gitu loh. Dari hasil akhirnya. Hasil akhir itu kan visualisasi data, gambar kotak-kotak. Mau diceritakan seperti apa kalau kita nggak bisa public speaking? Pak, ini kotak 1 paling tinggi loh, kotak 2 paling rendah ini, nggak bisa. Pak, di sini tinggi sekali karena ada data ini terjadi event ini, Pak. Dan rendahnya di sini mungkin terjadi karena ada ini, itu contohnya gitu loh. Sehingga jadi cerita. Even kita sudah memvisualisasikan, tapi kalau kita tidak bisa menceritakan, ya percuma. Gitu. Apalagi kita yang data scientist yang memberikan rekomendasi terkait dengan analisis data gitu. Oke lah kalau kita dipublikasikan, masyarakat bisa baca, ya wajar kalau kita nggak kasih interpretasi dari awal, ya masing-masing orang satu bacanya, ini tinggi, orang lain ya punya banyak interpretasi. Tapi as a data scientist yang benar, mau tidak mau kita yang harus bisa menceritakan juga dan harus memahami. Kalau data scientist untuk perbankan yang Izan pernah tahu gitu, itu seberguna apa sih dan seperti apa gitu hasilnya? Oke, kalau cerita perbankan ya, berarti ini saya harus cerita juga peserta saya yang pernah pelatihan di Inisindo Jogja, utamanya dalam instansi perbankan, baik itu instansi perbankannya daerah, bank daerah ataupun mungkin pusat gitu ya, ataupun mungkin swasta. Saya pernah semua gitu. Dan mereka datang dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang baru memulai, ada yang sudah memulai tapi bingung di tengah jalan, ada yang sudah di tahap akhir bingung mau diapain, gitu.
Semuanya punya problem yang berbeda-beda. Nggak ada yang datang cuman modal iseng, mas saya mah udah selesai 100%, udah siap. Nggak ada. Semuanya punya masalah masing-masing. Dan yang saya simpulkan, sebenarnya tujuan utamanya satu, untuk cari insight data. Mereka bingung semua. Gitu ya. Mas, kita punya banyak banget data. Kita udah coba pakai Python, kita udah coba pakai apapun, udah bisa ada informasi hasil akhirnya. Know what? Terus harus diapain? Dan kita nggak bisa make sure bahwa ini udah benar atau salah, jadi masih bingung gitu loh. Nah, tujuan akhirnya insight tersebut nantinya kebanyakan yang saya ketahui gitu ya dari para peserta, mereka akan digunakan untuk beberapa fraud detection, misalkan analisis kecurangan misalkan dari transaksi yang ada, pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi, mereka pengen mendeteksi itu. Tapi setelah mereka misalkan menganalisis, mereka tuh kayak kurang yakin bahwa ini udah bener loh, ini ada fraud gitu. Jadi mereka masih deg-degan, masih takut untuk bilang bahwa ini benar, ini salah. Makanya mereka datang untuk konsultasi. Tapi data scientist tuh bisa mendeteksi fraud detection seperti itu, Mas Isan? Bisa. Ada ilmu namanya machine learning. Seperti apa tuh bisa? Pembelajaran mesin gitu loh. Jadi kayak misalkan kita punya data, kita harus tahu dulu data science itu ada dunianya loh. Ada AI, di dalamnya ada machine learning, di dalamnya lagi ada deep learning. Jadi kalau digambarin itu ada kayak 3 lingkaran. Ada AI, lingkaran paling luasnya. Jadi ya di zaman sekarang kan bilangnya AI. Ya nggak salah. Itu dunia secara luasnya. Tapi di dalamnya lagi ada machine learning dan ada deep learning. Fungsinya apa machine learning? Itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kalau secara kasarnya pola pikir manusia. Kalau secara harafiahnya pola datanya. Jadi data itu pasti punya pola. Data yang baik ya. Data yang benar dari awal, strukturnya sudah rapi dan lain sebagainya itu punya pola. Mesin mempelajari pola itu. Dipelajari sama dia. Tinggi rendahnya, outlier data pencilan data yang aneh dia pelajari. Sehingga dengan pola tersebut yang dipelajari, dia mengetahui jika ada yang aneh misalkan. Dari pola yang biasanya ada dalam pola tersebut. Bisa. Oke, Jan. Fraud detection itu bisa preventif, sifatnya preventif atau memang sifatnya audit? Sifatnya, kali ini kita bicaranya bukan secara objektif, secara luas ya, tapi secara data scientist-nya. Ya. Maka analisis. Oh, Hanya analisis. Masalah audit atau tidak kan bukan urusan data scientist, tapi rekomendasinya mungkin adalah nanti tolong lakukan audit. Bisa jadi, tapi nggak tahu. Yang penting adalah temuan hasil analisis yang ditemukan, itu nanti akan menunjang apa yang akan dilakukan oleh bank tersebut terhadap fraud detection. Masalah audit enggaknya sebetulnya bukan urusan data scientist ya. Berarti bukan dalam sifatnya preventif ya. Maksudnya ada alert gitu, tiba-tiba ada muncul notifikasi bahwa terjadi fraud. Enggak gitu. Itu kan udah jadi otomasi kalau gitu, jadi sistem kedeteksi. Tapi memungkinkan nggak bisa sampai ke tahap sana sebuah machine learning? Memungkinkan kalau kita membuat sistem tersebut, deploy. Jadi kita membuat otaknya dulu, machine learningnya dulu sepintar mungkin, deploy ke sistem kita. Gitu. Ada beberapa ilmu nanti MLOps, machine learning operation, ini mirip kayak DevOps tapi dalam konsep machine learning itu di-deploy ke sistem kita, diterapkan otomasi. Jadi kalau ada pola yang mencurigakan secara otomatis akan dideteksikan. Tapi kalau as analisis ya masih manual. Gitu. Nah, ini kita bicara di industri yang lain nih. Zan, kita cari oil and gas. Kalau menurut Izan, seberapa sih data scientist ini punya seperti apa contoh-contohnya oil and gas yang perusahaan ini tuh sebetulnya bisa loh pakai data scientist gitu. Saya pernah dapat kayak peserta yang banyak banget dari oil and gas itu di tahun lalu. Di 2023 kalau nggak salah di bulan Agustus. Ada berbagai macam perusahaan-perusahaan oil dan gas, migas dan sebagainya yang datang pelatihan data science gitu. Nah, apa yang mereka cari itu? Sama kasusnya kayak yang bank. Kayaknya semuanya sama. Masih bingung. Jadi mereka tuh udah punya data disimpan doang. Iya. Tidak digunakan analisis. Mereka ingin mencoba analisis, mereka udah YouTube analisis, tapi bingung. Make sure ini benar apa salah. Gitu. Ya kita bantu untuk jadi benar. Nah, masalah yang mereka seperti tadi fraud detection contohnya, tapi problem
Setahu saya curhatan mereka, peserta saya waktu itu adalah mereka pingin menganalisis. Misalkan ketika ada pengeboran, sejauh mana pengeboran ini efektif untuk dilakukan di suatu daerah tertentu. Nantinya misalkan dari mulai kedalamannya sudah berapa datanya, terus misalkan di dalamnya bebatuannya sudah seperti apa, ada apa saja di dalamnya. Mereka ingin prediksi kira-kira berapa jauh lagi pengeboran akan efektif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bisa tuh data scientist memprediksi itu. Bisa, asalkan datanya punya gitu. Asalkan ada datanya, data pengeborannya sudah sejauh mana, ada apa saja di dalam. Misalkan pengeboran sudah 100 meter, dia menemukan ada batu ini. Selanjutnya ada ini, selanjutnya ada ini, pasti berbeda-beda kan? Maksudnya data-datanya berbicara berbeda-beda. Dia mungkin ketika kita disuruh mesin untuk prediksi, dia bisa melihat dari pola. Oh, polanya semakin dalam ini kok makin berkurang, bisa jadi ini asumsi ya. Oh, semakin dalam kok semakin berkurang mineralnya atau apapunnya gitu contohnya. Maka dia bisa prediksi kata sistem mungkin berapa meter lagi ya udah stop karena akan semakin sedikit. Bisa jadi. Oke. Nah, kalau di sektor pemerintahan nih, Wah, Jan. ini. Nah, kan ya customer kita juga banyak ya, sektor pemerintahan. Nah, kira-kira apa sih yang mereka cari dari seorang data scientist? Mereka tuh mau ngapain, Jan? Oke. Nah, kalau pemerintahan ini cukup menarik. Kenapa? Karena hari Senin lalu itu peserta saya pemerintahan dari pemerintahan daerah. Itu datang bukan kelas data science, big data spesialis. Dan ternyata ya saya kira mereka sudah paham 100% terkait dengan big data. Ternyata kan sama saja gitu ya, masih belajar. Dan memang terkait dengan big data akan banyak bersinggungan dengan data scientist karena mengolah data sama. Hanya beda di konsep big datanya saja gitu. Nah, sama. Mereka datang dengan membawa pertanyaan. Jadi ketika saya mulai kelas, mereka enggak mengikuti kita aja kelas biasanya enggak. Mereka pada saat mulai mereka langsung, "Mas, saya punya pertanyaan yang harus disampaikan." Dari Pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Mereka udah punya list, terus saya kasih kontak WhatsApp saya, dikirim listnya. Pertanyaan yang bisa saya simpulkan adalah, "Mas, teknologi big data di pemerintahan digunakan untuk apa ya?" Itu sama saja menyinggung ke ilmu data science juga. Jawaban saya simple. Big data digunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk menyimpan data, yang kedua untuk analisis data. Pemerintahan tentunya bisa digunakan untuk dua-dua hal, tapi dalam konsep data scientist untuk menganalisis data. Analytical. Nah, apa yang dianalisis? Ya terserah gitu. Banyak hal di pemerintahan bisa dianalisis. Kemarin, di kelas kemarin, contohnya kayak misalkan mereka punya data kesehatan masyarakat. Mereka pengen prediksi kira-kira 1 tahun ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan masyarakat akan punya kesehatan yang sama frekuensinya atau tidak. Apakah justru akan makin banyak yang sakit atau akan bahkan makin banyak yang menurun tingkat kesehatannya dan lain sebagainya lah. Mereka pengen prediksi itu sehingga mereka ingin cross check kebijakannya sudah tepat apa belum dibuat di pemerintahan daerah tersebut. Gitu. So mereka pengen mencoba hal tersebut. Kalau kita bicara tools nih, Chan. Kan tadi ada ngomongin Python gitu kan. Itu kan bahasa pemrograman yang harus dipelajari ya. Tapi kalau kita bicara software nih atau software yang udah jadi lah katakan. Udah jadi. Udah jadi. Kira-kira ada nggak sih, Chan? Software yang udah jadi untuk data science? Iya. Wah ini, data science itu kan ilmunya luas banget ya. Maksudnya adalah yang saya bicarakan itu baru sepersekian kecilnya dunia dari data science, apalagi dalam machine learningnya gitu, banyak banget. Nah, tools yang ada ilmu sebenarnya dalam data science itu yang namanya data mining. Untuk sama saja sebetulnya untuk menganalisis data, ngumpulin data, sampai menghasilkan informasi yang tepat, yang bagus. Bisa pakai Orange, itu ada RapidMiner, itu ada juga dari instansi-instansi tertentu ya. Microsoft punya AML, Azure Machine Learning, ada gitu ya. Terus kalau soal visualisasi data, banyak lagi. Itu kan tadi untuk mengolah. Visualisasi data ada banyak lagi. Power BI dari Microsoft, ada Tableau dari Salesforce, Google Data Visualization atau namanya Looker Data Studio dari Google. Banyak. Tinggal kita pilih mau pakai yang mana kalau kita ingin mencoba.
kalau orang awam nih Jan, pakai itu tuh kira-kira bisa langsung atau gimana Jan? Wah, dibandingkan jika kita ingin mencoba langsung as a analyst di Python, saya kira pakai tools jauh lebih gampang. Karena udah banyak apa istilahnya tutorialnya, biasanya dari masing-masing publisher udah ngasih buku dokumentasinya dan lain sebagainya. Pasti lebih gampang. Namun tentunya tools itu kan terbatas ya. Fungsinya terbatas, ya dibuatnya terbatas. Mungkin ada updatean setiap minggu, setiap tahunnya, ya saya nggak tahu gitu kebijakan mereka. Tapi tetap terbatas. Tapi Python, bahasa pemrograman, R, komunitas yang mengupdate-nya. Dan komunitas kan nggak 1-2 orang. Mungkin company berapa orang, puluhan ribu, ratusan ribu. Komunitas bisa jutaan. Dan semuanya mungkin punya keinginannya masing-masing. Oh, ini ada bug fix, ada permasalahan. Yuk diperbaiki bareng-bareng komunitas, diupdate per hari bahkan bisa. Sehingga keep up to date-nya jauh lebih mudah pakai. Oke, kelemahannya apa Jan kalau seorang data scientist nih hanya bisa pakai software yang sudah jadi gitu, ketimbang memang dia yang data scientist yang tadi Izan sudah jelaskan, dia Python, dia menguasai statistik dan juga dia storytelling dengan public speaking bagus. Kira-kira kelemahan dan kelebihannya apa masing-masing tuh? Ya, kelemahannya tadi sudah dibilangin ya Mas Ari, bahwasanya kalau kita pakai tools itu terbatas fiturnya. Keterbatasan jadi hanya fitur. terbatas aja. Terbatas fiturnya. Mudahnya jauh lebih gampang. Contohnya, kita analisis data pakai Python deh. Dari mulai misalkan kita pakai Google Colab yang paling gampang, yang gratis bisa dipakai siapapun asal punya akun Google. Semua orang bisa pakai, kunjungi akun Google Colab-nya, upload datanya, dari mulai upload selesai di-upload harus dibaca datanya pakai library. Susah bagi orang awam. Bagi orang yang sudah pro, gampang. Pakai tools, drag and drop datanya, set masukin. Baca, gambar visualisasi, diklik visualisasinya, masukin fitur-fiturnya, selesai jadi. Mungkin 1 menit selesai, 2 menit selesai. Tapi pakai Python harus nulis skripnya, harus lengkap, tidak ada error, ya agak lebih sulit gitu. Tapi jauh lebih lengkap fitur-fiturnya dibanding aplikasi. Oke, boleh dibilang kalau kita simpulkan ya, kalau untuk awal-awal pemula gitu ya, yang hanya butuh data scientist, mungkin tingkat yang junior gitu ya, itu bisa gitu ya pakai tools yang sudah jadi belajar itu ya. dari tools lah gitu. Belajar dari tools. Ya, belajar mekanismenya seperti apa, dari masukin data, diproses, belajar dulu mekanisme. Ya, dan ketika sudah kompleks gitu ya data yang ingin dihasilkan, seorang data scientist itu disarankan menggunakan tools. Bukan pakai Python. Tools Python maksudnya. Programan lah, bahasa pemrograman. Environment-nya kan banyak, bisa pakai Google Colab tools-nya, bisa pakai Anaconda. Kita bicara dengan prosesnya nih, Jan. Kita ke proses. Proses seorang data scientist menghasilkan sebuah data tadi itu seperti apa sih runutannya? Oke. Kalau kita berbicara data scientist ya, menghasilkan informasi, sebetulnya ada pekerjaan lain loh yang menghasilkan informasi selain data scientist. Ada namanya data analis. Ya. Bedanya apa? Kebanyakan orang sama aja lah orang analisis data ya. Bedanya adalah data analis itu mencari business insight. Mencari business insight, betul-betul dicari business insight. Setelah itu divisualisasikan. Outputnya biasanya jadi dashboard, jadi business report, biasanya digabung sama business analis dan lain sebagainya gitu. Data scientist biasanya akan bersinggungan dengan yang namanya machine learning, predictive analysis. Jadi biasanya data scientist itu akan nantinya akhir-akhirnya menggunakan machine learning atau deep learning. Di akhirnya data analis nggak pakai. Nah, prosesnya seperti apa gitu ya? Data scientist ya berbicaranya. Data scientist itu yang pertama pastinya kita harus collecting data dulu. Step pertama sebelum kita analisis ya punya data dulu. Ngumpulin data dulu. Bisa dari sumbernya dari mana aja. Contohnya kita mau analisis data misalkan di zaman sekarang, wah lagi pilpres, rame. Pengen analisis sentimen, bisa ambil dari Twitter, bisa ambil dari Facebook, Meta, dari Instagram, atau dari sosial media. Namanya crawling data gitu. Jadi nanti kita ngambil pakai API. Ambil, atau dari website. Scraping data kita ngambil, pakai API juga sama. Atau bahkan kita punya database sendiri, ya langsung ambil. Dari portnya database tertentu, langsung ambil aja. Yang penting collecting data dulu. Punya data dulu, step 1.
Kedua, setelah punya collect data scientist akan ngambil kan data tersebut. Diambil dan dilakukan yang namanya EDA. Exploratory Data Analysis. Seperti apa itu? Jadi data scientist sebelum dia memproses data, dia harus melakukan yang namanya eksplorasi data. Kenapa? Karena kita tidak boleh melakukan pembersihan data sebelum kita paham 100% data apa yang dimiliki oleh kita. Resikonya apa kalau pembersihan dulu baru eksplorasi? Sebetulnya nggak ada resiko. Itu hanya apa istilahnya ya, best practice dari saya selaku data scientist. Tapi ada beberapa rekan-rekan saya juga yang bersihin dulu baru explore. Tapi harus master banget. Kenapa? Karena dia udah tahu lokasi kosongnya, misalkan lokasi data kosongnya berapa, dia udah tahu rusaknya data di mana, missing datanya di mana, dia udah paham dari awal. Langsung dia bersihin. Nah, kalau explore? Tapi kalau nge-explore dulu, dia kan nge-explore dulu berapa jumlah kosongnya. Apa aja tipe datanya, kolomnya ada berapa jumlahnya, punya berapa baris. Lalu biasanya pada saat EDA, kenapa harus EDA dulu? Biasanya yang saya lakukan adalah sambil membuat yang namanya metadata juga. Penting loh metadata. Penjelasan deskripsi data itu penting. Contohnya, kita baru baca data CSV apapun atau Excel data apapun dibaca, itu kan banyak kolom. Kita harus paham data scientist, ini kolom bercerita tentang apa. Data, misalkan data transaksi, ada kolom nama. Ya berarti menceritakan nama orang yang bertransaksi. Berbeda dengan nama, tapi di data, misalkan passenger kapal. Berarti nama penumpang dong, bukan nama transaksi. Itu di proses eksplorasi? EDA dulu. Jadi di-define dulu nanti, oh ada kolom apa saja. Nama, menceritakan tentang apa. Metadatanya. Oh, kolom umur menceritakan tentang apa dalam data ini. Faham 100% data dulu. Faham 100% data dulu. Makanya, pekerjaan data scientist lamanya di mana? Lamanya di EDA dan bersihin data. Explore sama bersihin tuh lama banget. Mungkin kalau bisa dikomposisikan sekitar 70%-an waktu kita data scientist itu ya di sana nge-explore sama bersihin, pemahaman dulu, faham dulu sama datanya, sama bersihin. Lamanya di sana. Jadi, fahamkan dulu datanya, fahami dulu datanya, eksplorasi data analis dulu. Setelah faham datanya, bersihkan. Bersihkan, pre-processing data. Nah, setelah dibersihkan, membersihkan pun sebetulnya berbeda-beda, tergantung jenis datanya. Kalau kita berbicaranya data angka, mungkin ada normalisasi data, ada teknik-teknik tertentu lah, gitu. Bersihin data teks, beda lagi. Nanti bersinggungan sama ilmu NLP. Harus case folding misalkan, semua kata kapital jadi kata kecil, lower case, upper case jadi lower case, ditokenisasi, wah beda-beda. Data gambar, beda lagi, beda-beda pokoknya. Yang penting adalah kita harus membersihkan dulu. Sesudah explore, bersihkan. Setelah itu, ada juga tahap keempat yang namanya feature engineering. Di mana kita memilih-milih kolom mana saja yang nanti akan digunakan untuk analisis. Karena apa? Karena tidak semua kolom tentunya akan penting dalam data. Bahkan bisa dikatakan bisa punya informasi yang bagus dalam data. Nggak semuanya loh. Kita punya 11 kolom, belum tentu 11 kolomnya itu bagus informasinya. Kita pengen prediksi, misalkan kita punya data nasabah. Misalkan bank. Pengen prediksi kira-kira transaksi dia tahun depan bakal naik apa turun. Emang nama penting untuk dianalisis? Oh, yang namanya Joko pasti naik, pasti terus naik. Kan enggak dong. Yeah. Oh, dia tempat lokasi dia tinggal itu di Tasikmalaya. Orang di Tasikmalaya pasti gede-gede. Gak mungkin, belum tentu. Tapi dari umur, dari seberapa dia sering transaksi per harinya, dari jumlah nominalnya, dia bisa analisis dari data-data tersebut. Jadi data nama, data yang tidak penting, ya tidak dibawa untuk analisis. Feature engineering namanya. Keilmuannya nanti bisa pakai statistik, bisa lihat korelasi antar data, pakai rumus korelasi, wah itu lebih advance ya. Tapi tentunya itu berguna gitu. Yeah. Dipilih dulu mana yang penting feature engineering. Habis dipilih, baru nanti ada tahap yang namanya splitting data. Biasanya kalau kita bersinggungan sama machine learning, nanti kita dari data yang sudah bersih, kolom yang sudah dipilih, yang sudah rapih gitu ya, akan di-split, dipisahkan. Mana data yang akan digunakan untuk melatih machine learning, mana yang akan digunakan untuk menguji machine learning apakah pintar atau bodoh.
Jadi machine learning mau belajar dari data train, akan diuji pakai data tes. Kita nggak bisa bilang dari mata manusia, oh pintar, oh bodoh. Oh nggak bisa, subjektif banget. Ada Tapi pengujiannya. Ada pengujiannya, matriks evaluasinya ada. Splitting data. Setelah itu baru latih fitting model training lah. Latih model machine learningnya pakai data tadi yang sudah di splitting, berarti pakai data train, data latihnya di split. Setelah dilatih, setelah bisa dikatakan pintar, kita prediksikan, dites pakai data, tes, diuji. Kita punya soal-soal, nih bener nggak jawabannya sesuai dengan kunci jawabannya, mendekati nggak, dan sebagainya. Nanti masuk ke tahap terakhir, evaluasi. Evaluasi kita nggak bisa kayak evaluasi yang manusia lah, kepanitiaan lah ya, kita evaluasi. Kamu tuh jelek, nggak bener ya, nggak bisa. Tapi ada matriksnya. Dan itu tergantung dari machine learning yang digunakan. Kalau regresi kita matriksnya beda, R-square misalkan. Kalau klasifikasi kita pakai confusion matrix, akurasi nanti dilihatnya, dan lain-lain. Oke. Statistik banget gitu. Habis evaluasi, nah terserah. Kalau tujuannya analisis ya sampai evaluasi. Tapi kalau tujuannya adalah untuk di-deploy machine learning-nya ke sistem kita, ya deploy. Deploy itu bentuknya apa? Udah visualisasi data atau? Oh enggak, deploy itu machine learning tadi akan diimplementasikan di sistem kita. Jadi sistem kita punya otak yang tadi udah dilatih pakai data tadi. Oke. Setelah itu untuk bisa menghasilkan visualisasi data tadi gimana tuh, Jan? Nah, kan udah bersih. Udah prediksi kan? Data scientist Sudah dilatih Data scientist udah diprediksi sama dia. Prediktif kan? Prediktif gitu. Biasanya tahap sebelum splitting, data yang sudah bersih dipilih kolom-kolomnya, dikasihkan ke data analis. Untuk apa tuh? Untuk dianalisis dong, divisualisasikan. Oke. Karena visualisasinya nanti akan jadi dashboard, akan jadi business report sama data analis. Kan itu bedanya. Tadi di awal prediktif, kalau misalnya pakai machine learning lah. Kalau si data scientist, data analis nggak pakai. Lebih banyak tools biasanya data analis. Oke, kalau boleh di resume nih. Dan tadi tahap pertama apa? Collecting data dulu. Oke. Setelah itu EDA, explore data analisisnya. Iya. Habis itu pre-processing, bersihin datanya. bersihin. Feature engineering, pilih kolom-kolom mana saja yang penting. Oke. Pilih fitur yang penting dalam data. Selanjutnya? Splitting, bagi datanya untuk data latih sama data ujinya. Latih modelnya. Setelah itu step ke-6. Latih sampai dia pintar. Nah, ini biasanya banyak eksperimen di sana, data scientist. Latih, setelah dilatih, ya tentu diprediksi dan dievaluasi. Oke. Terus kemudian deploy. Deploy ya opsional lah. Kalau beberapa perusahaan pengen deploy ya deploy gitu. Nggak wajib juga kan deploy. Tapi kita bicara tantangannya nih, Jan. Sebetulnya apa aja sih yang bisa jadi tantangan seorang data scientist? Wah, kesulitannya ya ada beberapa lah ya. Apalagi pribadi saya sering berkaitan sama data. Salah satunya adalah ketidakrapihan data. Itu tantangan buat kita. Kenapa? Karena masing-masing data punya karakteristik yang beda-beda. Minggu kemarin misalkan saya bersihin data yang kekurangannya data kosong doang. Minggu depan ada yang data kosong, data duplikat, nama kolomnya aneh-aneh, harus dibersihin lagi. Wah, itu tantangan buat kita. Ketidakkonsistenan data itu tantangan buat kita. Nah, makanya kan ada ilmu, apalagi dalam manajemen data gitu, yang harus mengatur supaya reference-nya sama rata gitu loh dalam data, biar rapi dari awal, sehingga dianalisis nggak perlu step-step yang tambahan lah gitu, yang memusingkan kita tadi gitu, harus merapikan lagi dari awal dan sebagainya. Kayak gitu. Ya itu ketidakkonsistenan data itu tantangan utama bagi kita gitu. Kalau boleh kita sekarang pertanyaannya gini, Jan. Kalau pemerintahan kita nih ya mau lebih cepat tadi ya menjalankan step-step data scientist gitu ya. Nah, sarannya tadi apa aja nih, Jan, supaya bisa lebih cepat gitu loh dalam hal implementasi data. Artinya gini, kan dibutuhkan cleaning kan, yang itu sangat sulit banget kan, gitu loh. Nah, supaya cleaningnya itu nggak ribet-ribet gitu, nggak sulit, lebih gampang lah untuk data scientist. Itu gimana? Ada saran nggak, Jan? Pemerintahan
Ini menarik karena ini adalah hasil curcolnya para peserta kemarin itu yang dari pemerintahan daerah. Jadi gini, kita disuruh untuk implementasi big data pemerintahan misalkan. Pertanyaannya, datanya udah punya belum? Udah punya data belum? Punya dong mas. Oke, pertanyaannya, data statistik atau data? Data, ya kita punyanya ya yang udah dikalkulasiin statistik. Oke, berarti kan udah bersih dari awal. Mau dianalisis apa? Ya tinggal visualisasiin. Selesai. Kalau mau jadi step data scientist, kita harus punya raw datanya juga dong. Gitu loh. Data mentahnya. Data mentahnya. Saya tanya, punya nggak? Aduh, di masing-masing OPD. Kita pusat, misalkan Diskominfo, nggak punya. Adanya agregasi data statistik yang sudah dikalkulasikan, disampling, dan sebagainya. Susah. Makanya, collect data mentah raw-nya ya harus punya dulu pemerintahan. Kalau mau melakukan step-step tadi, prediktif dan sebagainya, gitu loh. Mereka punya data mentah supaya apa? Mesin belajar dari pola yang memang aslinya data mentah tersebut, yang belum dilakukan agregasi apapun. Walaupun nanti fitur engineering akan ada beberapa agregasi, bisa jadi. Tapi kan full, ada data mentahnya, ada agregasinya, full semuanya. Jadi mesin bisa belajar dari pola itu. Faktanya, saya nggak tahu ya, apakah sudah mentahnya ada tidak atau belum, tapi kalau kemarin curhat sih belum punya. Oke, mentah ini deskripsinya gimana, Jan? Maksudnya definisinya apa? Mentah itu seperti apa? Contohnya gini, misalkan kita pemerintah itu pengen membuat kebijakan terkait dengan misalkan pemberian makan, bansos, atau apapun gitu ya, terserah kebijakannya masing-masing. Pemerintah bilang, oh kita butuh 30%, 40%, 50% bansos. Oke, sampling kan metodenya, kalkulasi agregasi berbagai macam data. Pertanyaannya, siapa aja yang butuh? Nama-nama siapa saja yang butuh bansos? Apakah Izan, Mas Hari, siapa saja? Ada nggak datanya? Itu data mentahnya. Data mentah itu data yang benar-benar istilahnya adalah deskripsi. Kolom-kolomnya mendeskripsikan sesuatu. Beda dengan data statistik kan yang sudah diagregasi, sudah jadi hasil, tinggal visualisasiin aja. Tapi ini kan harus diproses. Gitu loh. Oke, data mentah ini juga kan harus diproduksi. Harus. Nah, ada tipsnya nggak? Maksudnya ada semacam kalau bisa tuh produksi data mentah tuh begini. Ada nggak, Jan? Kira-kira? Sebetulnya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya simpan di database. Tapi maksudnya adalah yang harus integrasi gitu loh. Maksudnya semuanya bisa akses. Tapi tidak semua, maksudnya semua masyarakat ya. Maksudnya semua beberapa kepentingan yang punya kepentingan bisa akses gitu loh. Sehingga kalau dia mau melakukan analisis terkait prediktif tadi pakai ilmu data scientist, dia ada sumbernya dari sana. Gitu loh. Disimpan di satu tempat gitu loh. Dia bisa ngambil analisis sesuai kebutuhannya. Oke. Gitu loh. Kalau misalnya gini, Jan, dalam hal memproduksi data mentah gitu ya. Kalau misalnya saya ngisi nama gitu ya, terus saya pakai angka gitu, itu kira-kira menyulitkan nggak, Jan? Atau pokoknya saya gabung lah antara angka dan huruf gitu. Oke. Kira-kira ada kesulitan nggak? Itu kan saya memproduksi data mentah yang menyulitkan nggak sih nanti gitu? Oke. Itulah pentingnya restriction, constraint, batasan. Oke. Itu kan kita udah bicara aplikasi kan? Ya. Misalkan ada form, yuk isi yuk gitu. Ya masa nama pakai angka? Pertanyaannya, emang di belakang sistemnya diperbolehkan pakai angka? Kalau diperbolehkan yang salah siapa? Bukan yang menulis datanya dong, tapi yang menciptakan aplikasinya dong. Kenapa boleh nginputin angka? Berarti boleh dibilang gini, Jan. Bisa jadi mereka kan kayak pakai Google Form gitu kan, yang ya restrictionnya dia hanya terima dari Google aja yang bisa di-restrict gitu ya. Akan tetapi kan ya berarti butuh awareness juga ya untuk menciptakan data itu yang bisa diproses di belakangnya itu ya ada kategorinya gitu ya. Oh ya betul. Kita nggak bisa apa istilahnya ya, mentang-mentang ya misalkan bisa dibilang ya, semua orang bisa akses lah Google Form, bisa buat semuanya. Paling gampang ini. Emang paling gampang paling efisien? Emang paling gampang paling betul caranya? Kan belum tentu. Yeah. Kalau ketemu kasus tadi paling gampang, oke, paling gampang tinggal klik create new Google Form, selesai. Tapi ketika dapat datanya lo kok aneh, berarti kan tidak tepat caranya.
berarti nggak sesuai. Makanya ya cari metode yang tepat, entah membuat suatu form pakai cara-cara tertentu, aplikasi kayak apa kayak yang ada constraint batasannya, sehingga data yang dimasukkan berkualitas dari awal. Jadi kita data scientist membersihkannya tidak terlalu banyak. Oke. Atau bahkan kalau bisa zero mistake, tapi impossible ya. Impossible ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin data itu zero mistake, pasti ada kesalahan dan lain sebagainya. Pasti. Oke, kalau dari segi personal nih ya, Jan, katakanlah ada katakanlah teman-teman kita nih ya, teman-teman kita pengen jadi data scientist gitu, data scientist. Nah, itu langkahnya tuh gimana, Jan, yang menurut Mas Ijan lebih tepat? Curhat ini, journey nih. Jadi kalau langkah ya, sebenarnya saya nggak punya langkah 100% rekan-rekan harus Pak Hari harus melakukan ini akan jadi data scientist. Nggak ada, saya nggak punya gitu langkahnya. Tapi sesuai tadi perkataan kita diskusi di awal ya, bahwasanya kalau ingin jadi data scientist, langkah yang harus dilakukan adalah banyak belajar terkait statistik, bahasa pemrograman, terus tadi tools-toolsnya kalau butuh gitu ya. Banyak belajar dulu itu sebelum nanti kita terjun. Nah setelah itu, setelah belajar tools-tools tadi, paham dan sebagainya, kan kita tinggal terjun. Masalahnya adalah nanti ada ilmu lagi dong, terjunnya nggak bisa semena-mena. Ya pahami. Utamanya kalau kita berbicaranya di bisnis, ya pahami konteks bisnisnya. Pahami konteks analisisnya seperti apa yang ingin dihasilkan. Ya define goal-nya harus jelas dong. Yang paling susah data scientist, kayak menurut Mas Hari, yang paling susah data scientist di proses mana tadi? Yang banyak itu? Ngumpulin apa-apa? Ya, kayaknya cleaning sih memang. Cleaning ya? Cleaning. Enggak. Oh ya? Enggak. Sebetulnya kan itu step yang bisa saya katakan yang akan dilakukan. Tapi tentu sebelum step itu semua dilakukan, ada step sebelumnya dong. Define goal yang paling susah. Oh, tujuannya. Tujuannya mau ngapain analisis data? Sekarang pemerintahan mau ngumpulin, tujuannya apa? Bank mau ngumpulin data, mau ngapain? Betul. Kemarin tuh saya juga ketemu sama tim IT di sebuah BUMN gitu ya. Kita sudah ngumpulin data nih, Pak. Nah, terus saya tanya, Pak, Bapak ngumpulin data sudah ada tujuannya belum? Nah, itu kurang tepat ya, Mas? Apa? Dia ngumpulin data dulu. Baru tujuannya. Baru dia tujuannya apa? Saya belum tahu nih, Pak. Iya, kurang, tidak salah tapi kurang tepat gitu loh. Maksudnya tidak akurasi tepat sasaran ya enggak gitu loh. Ya define goal dulu. Oke, kita ngumpulin data ini untuk melakukan analisis terkait penjualan. Oke, berarti kumpulin datanya penjualan. Enggak seabrek penjualan, data ini masukin semua, udah dikumpulin semua, aduh penuh, nggak dipakai. Loh, terus? gitu lah. Define goal dulu loh, gitu lah. Ya, itu belajar mencari define goal dalam data. Itu step keduanya sih kalau kita mau ya sukses lah dalam menjadi data scientist. Mau junior, senior, middle data scientist, ya semuanya harus paham ini mau diapain, tujuannya apa. Baru kita boleh masuk ke step tadi yang saya lakukan, kolek kan nggak sembarangan kolek. Mas, saya pengen analisis data penjualan, oke kita kolek data penjualan. Mas, saya pengen analisis data terkait marketing, ya data marketing yang diambil, gitu loh. Ya harus belajar define goal-nya juga gitu. Oke. Kalau ya katakanlah kita menyimpulkan ya, Mas, tipsnya apa sih kalau pengen sukses? Tipsnya kita ngomong misalnya 1 atau 2 lah, tipsnya apa, Mas? Banyak literasi pertama, banyak baca. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak banget istilahnya materi ataupun ilmu yang bisa diakses di internet. Salah satunya ChatGPT yang canggih banget zaman sekarang. Itu kan salah satu implementasi data science, ChatGPT dalam bidang NLP gitu. Pakai itu untuk bertanya, asalkan konteksnya di awal sudah tepat gitu. Saya adalah seorang yang baru belajar data scientist. Berikan tips dong. Ya gitu loh. Apa yang dilakukan? Dia ngasih tips loh. Tanpa saya harus ngasih di sini gitu loh. Bisa lewat sana gitu. Tapi ya banyak literasi lah di internet terkait dengan data scientist, ya dari statistiknya, dari programmingnya dan sebagainya. Yang kedua, konsisten belajar. Ya kalau misalkan kita FOMO, data scientist ini best job in 21 century. Di abad 21 ini pekerjaan paling seksi. Faktanya memang seperti itu, banyak dicari. Tapi apakah ketika kita belajar akan langsung diterima jadi data scientist? Kan enggak. Kadang-kadang ketika kita sudah siap, kata sendiri-sendiri siap. Tapi faktanya,
company mencari yang tingkat dewa misalkan. Kan faktanya banyak yang nggak kayak ketemu gitu. ekspektasinya. Nggak ketemu ekspektasinya. Ya terus konsistensi, terus belajar, sesuaikan sama keadaan gitu lah. Oke Mas Izan, ini kita ke kesimpulannya di obrolan kita di sore hari ini, Jan. Nah, buat teman-teman kita nih, Jan, yang nonton podcast ini gitu. Gimana sih sebetulnya mereka kalau pengen berkarir di data scientist ini gitu? Kira-kira susah atau gimana, Jan? Oke. Susah atau tidak? Ya tentu masing-masing orang menilai gitu ya, susah. Oh, buat saya susah, buat saya enggak susah ya. Pasti masing-masing punya penilaian. Tapi saya harus memastikan dan memberitahu bahwasanya tidak sesulit itu kok. Oh, enggak terlalu sulit ya? Ya walaupun tak sesulit itu dan tak segampang itu. Oke. Lah ya. Middle lah. Ya kita nggak bisa ngeremehin ilmu data scientist. Oh, berarti gampang ya, kata Mas Izan gampang. Saya pasti bisa. Ya boleh positifnya gitu. Tapi faktanya memang tidak segampang itu dan juga tidak sesulit itu. Kenapa? Zaman dulu pasti sulit. Zaman dulu sulit karena literasinya terbatas. Sekarang banyak banget literasi. Belajar data scientist lewat YouTube bisa. Pelatihan datang bisa. ChatGPT bisa. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma. So, saya kira dengan banyaknya informasi tersebut di dunia media sosial ataupun di internet, untuk belajar data scientist tidak terlalu sulit kok. Yang sulit adalah nanti ketika memahami konteks lebih dalamnya lagi. Karena mau tidak mau itu akan berbicara pengalamannya terkait dengan data. Berarti selama dia nanti melakukan dan belajar gitu, dia akan mendapatkan proses pengalaman itu sehingga ya jadi lebih advance gitu. Oh iya, betul. Makanya kenapa pekerjaan data scientist ada tingkatannya. Ada junior data scientist, ada senior data scientist. Ujung-ujungnya mungkin jadi chief data officer kan mungkin gitu ya kalau luar biasa karirnya. Iya, kita beranjak dari junior dulu lah. Kita belajar fundamentalnya dulu, apapun hal tersebut. Di internet boleh, otodidak boleh. Banyak kok peserta yang otodidak belajarnya dan sekarang jadi orang hebat gitu. Nggak salah gitu. Dan buat mereka itu bukan hal yang sulit, juga bukan hal yang gampang. Konsisten aja belajar. Konsisten dia belajar, paham, ada bingung tanyain. Bahkan ada yang sampai chat WhatsApp mungkin udah lebih pelatihannya tahun lalu sampai sekarang masih berhubungan karena dia juga belajar. Umur tua dan muda nggak masalah. Beliau yang peserta saya kemarin waktu di bidang oil dan gas, itu bisa dikatakan cukup tua loh, sekitar 40 ke atas. Baru belajar data science. Dan beliau suka banget data science. Belajar dari nol, gak masalah. Dia belajar ke saya, setelah itu dia belajar lagi dari internet, sampai sekarang saya tanya, dia tahu apa yang saya bicarakan. Jadi hebat dia. Tapi kan prosesnya kan berapa bulan, tuh 9 bulan, 6 bulan, 5 bulan, ya keep it up lah. Coba belajar dari komunitas, ada kaggle.com, ada banyak dataset, coba analisis sendiri. Sehingga nanti setelah kita belajar dari hal tersebut, ya lama-lama jadi jago kok. Lama-lama jadi gampang. Menjadi data scientist tidak sesulit itu, tapi tidak segampang Gampang itu itu. ya Mas Ija. Jadi berikut adalah podcast pertama kita di Etis Pros Hub. Kita akan ketemu lagi dengan Mas Izan nanti di kesempatan data scientist yang lain. Mas Izan. Saya akan ada sebetulnya banyak pertanyaan Mas Izan. Ini kita batasi dulu sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di IT Pros Hub selanjutnya.